Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat suatu keputusan, maka saya terlebih dahulu mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Baik, bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun, jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan dari rujukan moral. Sebelum membuat keputusan, biasanya saya menerapkan beberapa prosedur. Yang pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, apa alasannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum dan pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Yang ketiga, saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Nah, bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan dari kedua belah pihak. Jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang merasa sama-sama benar. Kemudian yang terakhir, saya akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Nah, biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah untuk menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang telah saya buat. Nah, sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas dan menghujat bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Padahal saya sudah mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajarlah terjadi dan masih bisa saya atasi. Biasanya, jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak langsung serta-merta mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus-kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta, pihak siapa saja yang terlibat, dan informasi lainnya yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, selain itu juga, saya akan melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian, saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Selain itu, barulah saya bisa untuk membuat keputusan tersebut.
pendapat dari orang lain dalam membuat suatu keputusan. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid. Di sini ada wakil kesiswaan yang dapat membantu saya dan yang lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil suatu keputusan. Dari banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan, saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Nah, suatu keputusan yang pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, untuk membuat suatu keputusan, hendaknya kita itu memiliki prinsip yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan yang luhur. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah dengan menangani kasus dilema etika secara berjenjang, mulai dari penanganan oleh wali kelas, guru BK, dan selanjutnya kita koordinasikan dan kolaborasikan penanganannya bersama tim kerja kita di sekolah. Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah kecepatan koordinasi dari pihak yang menemukan masalah pertama. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah ketika kita harus mengambil keputusan pada saat kita sendiri berada dalam posisi kurang enak badan, banyak masalah, kegiatan padat, sedangkan keputusan pada kasus dilema etika harus cermat dan tepat. Ketika kasus dilema etika itu kita temukan langsung, maka kita berupaya untuk menyelesaikannya langsung di tempat. Tapi ketika kasus itu dasarnya berupa laporan, sudah terjadi lama, sudah pernah ditangani tapi belum berhasil diatasi, maka penyelesaiannya perlu prosedural, koordinasi, dan strategi khusus supaya lebih efektif. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah saya dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah: yang pertama, adanya kecepatan koordinasi teman-teman guru ketika ada kasus dilema etika. Yang kedua, adanya keterbukaan semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, adanya saran atau masukan dari tim kerja kita di sekolah. Pembelajaran yang didapat dari pengalaman
kita mampu mengemasnya dengan apik bersama tim kerja kita di sekolah dan menjadikan tantangan yang ada menjadi sebuah motivasi.